Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Kali ini kita akan menyelesaikan sebuah soal cerita yang ada di sini. Kita mulai yuk. Di kelas Ibu Hani terdapat 64 krayon. Di akhir tahun hanya tersisa 31 krayon saja. Berapa banyak krayon yang terpakai? Nah, adik-adik, jadi di sini juga sudah ada gambarnya. Pada awal tahun itu terdapat 64 krayon, di mana 64 itu sama dengan 60-an ditambah 4 satuan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60-an dan 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Jadi awalnya krayonnya ada 64. Kemudian di akhir tahun hanya tersisa 31 krayon, yang artinya itu sama dengan 30-an dan 1 satuan. Jadi di sini ada 10-an, 20-an, 30-an dan 1 satuan, yaitu menjadi 31 krayon. Nah, tetapi bagaimana kita ingin menyelesaikan soal ini tanpa melihat atau tanpa menggunakan gambar yang ada di sini? Oke, sekarang kita balik. Lihat pada soal apa saja yang diketahui. Nah, di sini kita diberitahu bahwa awalnya ada 64 krayon. Kemudian, krayon tersebut dipakai sehingga hanya tersisa 31 krayon saja. Artinya, jika kita lihat di sini, krayon yang terpakai. Karena di sini terpakai, artinya kita akan mengurangi krayon yang ada di sini. Jadi dari soal ini dapat kita tuliskan 64 dikurang krayon yang terpakai sehingga hasilnya adalah 31. Atau di sini dapat kita katakan dengan 64 dikurang berapa yang hasilnya 31. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, dalam bentuk pengurangan di sini juga dapat kita ubah bentuk pengurangannya menjadi 64 dikurang 31 sama dengan berapa? Dimana hasil di sini merupakan banyaknya krayon yang terpakai. Nah, kalau adik-adik bingung tentang bentuk pengurangan di sini, coba kita buatkan. Di sini sebuah persegi panjang itu menggambarkan 64. Nah, kemudian 31 itu dari sini ke sini. Itu adalah sepanjang atau sebanyak 31 buah atau 31 krayon. Artinya, krayon yang digunakan akan berada di sini. Dari tengah sini sampai akhir. Nah, jadi kita tuliskan di sini 64. Berarti di sini 31, anggap saja di sini adalah tanda tanya. Di mana dari bentuk ini dapat kita lihat bahwa 64 dikurangi tanda tanya di sini hasilnya adalah 31. Atau bisa juga 31 ditambah tanda tanya atau angka yang ada di sini hasilnya adalah 64 karena merupakan jumlah keseluruhan. Atau bentuk lainnya yaitu seperti yang kita tuliskan tadi, 64 dikurang 31 adalah nilai yang ada pada persegi di sini. Nah, karena telah selesai dengan bentuk pengurangannya, barulah sekarang coba kita kurangkan. Berarti 64 dikurang 31. Dan kita lihat pada tempat satuan terlebih dahulu, 4 dikurang 1, berapa adik-adik? 3, ya. Dan sekarang kita kurangkan puluhannya. 60-an dikurang 30-an adalah 30-an. Berarti 64 dikurang 31 adalah 33.
Artinya 33 ini merupakan banyaknya krayon yang terpakai. Berarti nilai tanda tanya di sini adalah 33. Nah, kita masukkan di sini. Berarti tanda tanya di sini kita ubah menjadi 33. 64 dikurang 33, hasilnya adalah 31. Nah, adik-adik, sekarang kita telah selesai mencari hasil dari jumlah krayon yang terpakai menggunakan pengurangan seperti ini. Bagaimana jika kita lihat pada gambar, apakah hasilnya akan sama? Kita coba ya. Nah, di sini diketahui di awal tahun atau awalnya, krayon di kelas Ibu Hani sebanyak 64. Dan di akhir hanya tersisa 31 saja. Jadi di sini kita lihat puluhannya terlebih dahulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puluhan, sedangkan yang tersisa di sini ada 3 puluhan. Artinya di sini kita telah terpakai 3 puluhan krayon. Jadi kita coret di sini 1, 2, 3. Yang mana ini merupakan 3 puluhan. Kemudian kita lihat tempat satuannya. Di sini ada 4 dan yang tersisa hanya 1. Artinya di sini juga kita terpakai 3. Jadi kita coret 1, 2, 3. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa pada tempat puluhan kita terpakai 3 puluhan krayon dan pada tempat satuan ada 3 satuan. Artinya 3 puluhan ditambah 3 satuan itu sama dengan 33. Jadi sekali lagi adik-adik, jumlah krayon yang terpakai adalah sebanyak 33 krayon. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pembagian. Nah, di sini kita sudah mempunyai gambar 24 segitiga. Dan pertama di sini saya akan membagi 24 dibagi 3. Jadi di sini kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang artinya di sini kita bagi kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, setelah kita bagi menjadi 3 kelompok, sekarang berapa banyak segitiga yang ada dalam setiap kelompok? Jadi kita hitung, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segitiga dalam setiap kelompok. Adik-adik, 24 dibagi 3, hasilnya adalah 8. Atau dapat juga kita tuliskan bahwa 3 dikali 8 adalah 24. Atau di sini 3 kelompok dari 8 segitiga hasilnya adalah 24. Karena tadi kita telah membagi menjadi 3 kelompok, sekarang kita coba untuk membagi menjadi 8 kelompok segitiga. Jadi di sini coba kita bagi menjadi 8. Ini adalah kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, 4, di sini 5, 6, 7, dan 8. Telah ada 8 kelompok segitiga dan setiap kelompok berarti mempunyai 1, 2, 3. 3 buah segitiga. Berarti di sini dapat kita tuliskan bahwa 8 kelompok dari 3 buah segitiga hasilnya juga sama, yaitu 24. Dan sekarang coba kita cari bentuk pembagian yang lain. Di sini ada 24 segitiga. Sekarang coba kita bagi dengan 12. Berapa kelompok yang akan kita dapatkan? Jadi di sini adalah kelompok pertama dari 12 segitiga. Dan di sini adalah kelompok kedua. Berarti
24 dibagi 12 hasilnya adalah 2. Karena kita telah mendapatkan hasilnya, coba sekarang kita bagi 24 segitiga menjadi 12 kelompok. Berarti setiap kelompok ada 2. Jadi di sini adalah kelompok pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. 12 kelompok dari segitiga. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Berarti jika kita ingin membagi 24 dibagi 12, hasilnya adalah 2. Dan sebaliknya, jika kita membagi 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk pembagian yang lainnya. Sekarang, coba adik-adik gambarkan dan hitung berapa hasil dari pembagian 24 dibagi 6 dan juga berapa 24 dibagi 4. Nah, di sini kita mulai dari 24 dibagi 6 terlebih dahulu. Jika kita ingin membagi 24 dibagi 6, ini berarti kita akan membuat 6 kelompok dari 24 segitiga yang ada di sini. Jadi kita buat di sini. Ini adalah kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Selanjutnya di sini kelompok kelima dan kelompok keenam. Berarti setiap kelompok di sini ada berapa segitiga adik-adik? Ada 1, 2, 3, 4. 4 segitiga. Berarti 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Sekarang kita akan hitung berapa 24 dibagi 4. Berarti kebalikannya yang tadi, kita telah membagi menjadi 6 kelompok. Dan sekarang kita akan membagi segitiga yang ada di sini menjadi 4 kelompok. Kita mulai ya, di sini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, sekarang hitung adik-adik, berapa jumlah segitiga dalam setiap kelompoknya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Berarti 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Nah, sekarang coba adik-adik lihat. Di sini, bentuk pembagian dari 24, ada 24 dibagi 6, hasilnya adalah 4, dan 24 dibagi 4, hasilnya sama dengan 6. Dalam bentuk perkalian, berarti di sini sama dengan, di bagian bawah sini, sama dengan 4 dikali 6, hasilnya adalah 24. Dan yang satunya sama dengan 6 dikali 4 dan hasilnya juga 24. Hai, kali ini kita akan belajar tentang pembagian oleh bilangan 10. Pembagian dengan bilangan 10 ini bisa bikin pola-pola tertentu loh yang rapi. Penasaran kan? Yuk kita belajar sama-sama ya. Misal ada bilangan 30 dibagi 10. Ini artinya bilangan 30 ini akan kita bagi ke kelompok berisi 10. Kira-kira jadi berapa kelompok ya? Kelompok pertama 10, kelompok kedua 10, jadi 20, kelompok ketiga
30. Nah, 30 itu sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 atau 3 kelompok sepuluhan. Nah, 30 dibagi 10 sama dengan 30 dibagi ke kelompok sepuluhan, yaitu mendapatkan 3 kelompok. Kita coba pakai bilangan lain yuk. 110 dibagi 10. Nah, sama kayak yang tadi, 110 ini kita akan kelompokkan ke kelompok sepuluhan. Kira-kira ada berapa kelompok sepuluhan ya dari 110 ini? Yuk kita hitung sama-sama. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Nah, ini adalah kelompok sepuluhan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 110. Yuk kita hitung ada berapa sepuluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang terakhir 11. Jadi 110 dibagi 10 menghasilkan 11. Ayo, apa persamaan penghitungan pembagian oleh 10 di atas dan di bawah sini? Betul, angka 0 di bilangan pertama bisa dibuang. Jadi ketika kita membagi dengan bilangan 10, jawabannya adalah bilangan pertama tersebut, tetapi 0-nya dibuang. Ingat gak, waktu kita mengalihkan dengan bilangan 10, kita menambahkan bilangan 0 kan di belakang? Contohnya 2 kali 10. Bilangan pertamanya kita taruh di depan 2, lalu ditambah 0 di belakangnya. Atau bilangan 13 kali 10. Bilangan pertamanya, bilangan 13 kita taruh di depan, dan di belakangnya kita taruh bilangan 0. Nah, kalau perkalian 10 kita menambahkan bilangan 0 di belakang. Tetapi kalau pembagian oleh bilangan 10 kita menghilangkan 0 di belakang. Udah tahu kan caranya gimana? Yuk kita kerjain soal yang lainnya ya. Contoh 7.000 dibagi 10. Karena kita membagi dengan bilangan 10, bilangan 0-nya kita coret 1 dan menghasilkan 700. Sekarang kita lihat dari posisi nilai tempatnya ya. Kira-kira kalau kita membagi bilangan dengan bilangan 10, apa yang akan terjadi dengan nilai tempatnya ya? Contoh, ada bilangan 30. Kita akan membaginya dengan 10. Kita pasti tahu jawabannya 3 atau 3 satuan. Nah, jadi 30-an tadi pindah ke kanan 1. Jadi, bilangan 3-nya menempati tempat satuan. Dan bilangan 0 yang tadi geser juga ke kanan, lewati tanda desimal sehingga menjadi 3 atau 3,0. Karena 0-nya menempati tempat desimal, kita tidak perlu menuliskan 0-nya. Kita coba pakai bilangan lain ya. Di sini ada bilangan 7.000. 7 ribuan, 0 ratusan, 0 puluhan, dan 0 satuan. Ketika kita bagi dengan bilangan 10, maka 7 ribuan tadi pindah ke tempat ratusan. Dan 0 ratusan ini pindah ke 0 puluhan. Dan 0 puluhan yang ini pindah ke tempat satuan. Dan 0 satuan yang ini pindah ke tempat setelah tanda desimal. Tapi nggak perlu ditulis, nggak apa-apa kok. Jadi 7.000 dibagi 10 sama dengan 700. Jadi semua angkanya berpindah satu nilai tempat ke sebelah kanan. Nah, kalau kalian mau mengerjakan pembagian dengan bilangan 10, kalian bisa buang 0 yang paling belakang atau menggeser nilai tempat dari bilangan yang pertama ke sebelah kanan. Contoh lain, ada bilangan 630. Sekarang kita akan kerjakan 630 dibagi 10. Kita akan pindahkan semua nilai tempat ke arah kanan. 600-an menjadi 6 puluhan, 3 puluhan menjadi 3 satuan, dan 0 satuan menjadi di belakang desimal atau kita bisa abaikan.
Jadi 630 dibagi 10 sama dengan 63 atau 60-an dan 3 satuan. Jadi ketika kita akan membagi bilangan dengan bilangan 10, kita bisa coret 0 di belakang atau menggeser nilai tempatnya ke sebelah kanan.